Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Maunah yang berbahagia? Terkadang ketika seorang sudah merasa tidak mampu melakukan pekerjaannya seorang diri, maka ia pun menggunakan tenaga orang lain untuk dapat membantu urusan pekerjaannya. Dan tahukah sahabat sekalian bahwa ternyata di dalam ajaran Islam itu ada adab-adab bimbingan Islam dalam mempekerjakan orang lain. Yang pertama, mengutamakan mempekerjakan sesama muslim. Seorang muslim hendaknya lebih mengutamakan untuk mempekerjakan sesama muslim dibandingkan daripada non-muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falan asta'ina bimusyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Hadis riwayat Muslim nomor 1817. Umar bin Khattab sangat marah ketika Abu Musa al-Ash'ari mempekerjakan seorang yang beragama Nasrani sebagai juru tulis pada masa kepemimpinannya di Kufah, terkecuali jika ia tidak menemukan seorang muslim hingga ia terpaksa mengupah orang musyrik, itu pun dengan syarat tidak memberikan kekuasaan kepada orang tersebut atas aset-aset kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Quran Surat An-Nisa ayat 141, yang artinya Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Kedua, menyayangi para pegawainya. Hendaknya seorang tidak membebani para pegawainya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Bahkan termasuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan suatu aib apabila seseorang turut membantu kesulitan para pegawainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, fa in kallaftumuhum fa'ainuhum." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya, janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jika kalian membebankan suatu kepada mereka, maka bantulah. 3. Mempekerjakan orang yang memiliki kekuatan atau kompeten dan terpercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qasas ayat ke-26, "Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. 4. Amanah dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. 5. Mudah dalam bermuamalah. Sahabat Maunah sekalian, Islam sangat menganjurkan kemudahan dalam semua muamalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Yang artinya, Allah merahmati orang yang mudah jika menjual, membeli, dan menagih. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Membuat kesepakatan dengan jelas. Seorang muslim yang hendak mempekerjakan orang lain hendaknya sudah membangun di atas kesepakatan bersama sehingga terhindar dari perselisihan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan beliau mengembala kambing. Beliau bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Aku mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan qirat adalah bagian dari dinar atau dirham. Satu qirat yaitu 4/6 dinar, sama dengan setengah
danik, yaitu 1/4 dirham. Dan 1 dirham sama dengan 6 danik. Sebagian perawi hadis berpegang dengan tafsir ini, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Hajar. 7. Tidak dibolehkan mempekerjakan seorang untuk perkara yang diharamkan agama. Seorang muslim tidak dibolehkan menerima pekerjaan yang terdapat keharaman di dalamnya, karena itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menjual CD porno, khamr, rokok, narkotika, dan hal-hal lainnya yang merugikan. 8. Menyerahkan hasil keuntungan pada majikan. Jika seorang pekerja menyerahkan keuntungannya kepada majikannya, maka hal yang demikian merupakan bagian dari menunaikan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-khazinul aminul ladzi yuaddi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin." Yang artinya, seseorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak dibolehkan ia mengambil suatu pun untuk dirinya, karena itu merupakan pengkhianatan, sebagaimana ia tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya. Itu adalah kezaliman. Demikian juga hendaknya ia bersikap berhati-hati, bersikap warok dalam menerima hadiah yang diserahkan kepadanya disebabkan posisinya pada jabatannya itu. 9. Menunaikan hak pekerja. Hendaknya seorang majikan menunaikan hak-hak pekerjanya jika telah tiba waktu pemberian upah sesuai dengan waktu yang disepakati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tul akhira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Yang artinya, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menahan upah atau menunda-nunda upah tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal itu termasuk kategori memakan harta orang secara batil. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, thalathatun ana qasmuhum yawmal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu." Yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 macam orang yang langsung aku tuntut pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang membuat perjanjian atas nama aku, lalu ia langgar. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga, orang yang mempekerjakan orang lain, yang orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 10. Menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau tidak hadir. Hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak-hak pekerja jika pekerja itu pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Seandainya upah pekerja tersebut bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah itu berikut keuntungannya. Ini merupakan amal soleh dan bentuk penunaian amanah. Rasulullah SAW bersabda, mengisahkan tentang 3 orang yang terperangkap di dalam guha, yang artinya, orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Aku pun lantas menyerahkan upah mereka masing-masing, kecuali upah 1 orang yang ia pergi sebelum aku menyerahkan upahnya. Kemudian aku mengusahakan upah itu hingga berkembang menjadi harta yang banyak. Setelah berlalu beberapa waktu, ia pun lantas mendatangiku seraya mengatakan, 'Wahai hamba Allah, serahkan upahku kepadaku.' Aku berkata kepadanya, 'Semua yang engkau saksikan berupa unta, sapi, kambing, serta budak ini adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bergurau denganku.' Aku berkata, 'Aku tidak bergurau.' Maka dia pun mengambil seluruh harta itu, menuntunnya dan tidak menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semuanya itu semata-mata karena mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini." Maka batu itu pun bergeser hingga mereka bertiga dapat berjalan keluar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seandainya pekerja itu telah meninggal sebelum ia menerima upah, maka hendaknya majikan menyerahkan upah itu kepada ahli warisnya dengan segera,
sebab mereka lebih berhak atas upah tersebut, dan ini merupakan bentuk penunaian amanah. Jika majikan sudah berusaha mencari ahli waris pekerja itu, namun tidak juga menemukannya, hendaknya ia bersedekah senilai upah itu atas nama pekerja tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat Maunah, di antara adab-adab mempekerjakan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.